Coffee, aku udah balik lagi ke Oton Coffee. Ini sekarang aku lagi mau menuju ke coffee shop yang nomor 2 yang sekitar area Oton Coffee juga. Jadi kamu stay tune terus aja ya, jangan kemana-mana. Aku mau lihat coffee shop yang nomor 2, the new normal versi mereka itu gimana. So, jangan kemana-mana, stay tune terus, oke? Oke, aku udah berada di coffee shop nomor 2, yaitu coffee shop Domenico. Ini tampilan luarnya. Jadi kamu bisa order minuman kamu di sini. Kita lihat penerapan apa yang mereka udah lakukan. Mbak, aku mau order, Mbak. Jadi langsung kita ke belakang aja. Asri banget nih. Oke, pendengar kopi, sekarang aku lagi berada di Domenico. Lagi nunggu nih ownernya dari Domenico. Dia lagi mempersiapkan minuman aku. Masuk dia. Ini merupakan kedai kopi yang nomor 2 yang aku kunjungi hari ini. Tadi aku udah kunjungi meja 38, sekarang di Domenico sendiri. Terima kasih sudah datang ke aku. Terima kasih udah izinkan aku hadir juga di sini. Wajib dong. Kalau kamu nggak hadir, aku yang pusing gitu loh. Iya. Enggak juga. Ini aku penasaran nih untuk Domenico sendiri. Pernah terasa ini nggak sih kalau kan corona pandemi ini kan udah lewat, tapi nggak benar-benar lewat ya. Perbedaan apa sih yang kamu hadapin ya pas sebelum pandemi, waktu pandemi, setelah pandemi gitu loh ya. Boleh dibilang sekarang pandemi juga belum lewat. Cuman kalau di Medan saya rasa orang sudah mulai balik ke normal ya gitu ya. Dan kalau sebelum pandemi memang kita cuma bisa berharap secara online sih, delivery ataupun take away. Syukur ketika kita mulai Domenico ini sebenarnya pas banget di pandemi time. Oh, oke. Pas banget buka 2 minggu, 3 minggu kemudian sudah pandemi time. Dan syukur karena kita aktivasi digitalnya lumayan kuat, syukur masih bisa kejangkau brand kita keluar, sehingga orang pada mau take away, delivery melalui ojol dan segala macam. Jadi ya disyukurin saja, yang penting selama bisa memberikan manfaat, bisa melayani customer, bisa tetap pekerjanya bisa tetap sama kita, itu saya rasa paling penting sih. Dan sekarang sudah lebih halus lah, sudah lebih nyaman, ada kenaikan tamu-tamu yang datang dan segala macam. Dan ini nggak sih, antisipasi nggak sih pas awalnya datangnya pandemi udah pada tahu kalau bakalan seheboh ini, tapi tetap jalankan aja Domenico-nya? Iya. Saya rasa sih ketika apapun yang terjadi, kalau kita pengusaha kita wajib jalan ya, kecuali memang keadaan tidak memungkinkan ataupun memang kalau dari pemerintahan udah ngomong oke, semua wajib tutup gitu ya, kita ikutin gitu karena kita masih dalam protokol pemerintah gitu. Jadi kita kalau mereka masih bisa take away ya kita take away doang. Jadi kemarin ya ketika ada pandemi kita benar-benar hanya fokus take away doang. Untuk salesnya sendiri? Untuk salesnya sendiri pasti berubah lah ya gitu ya. Kalau ada in-house sama take away doang gitu, ya boleh dibilang setengah-setengah gitu. Jadi kalau kita cuman harapin take away ya tetap saja kita bergantung dengan dunia ojol ataupun bergantung dengan orang yang mau keluar rumah. Sedangkan kalau di awal pandemi kan kita pada takut keluar rumah kan, skeptik, gitu. Pada skeptik semua makanan ini oke atau enggak, bisa dikonsumsi atau enggak. Betul. Jadi boleh dibilang sih sekarang sudah lebih baik karena mungkin orang juga menilai seberapa cepat COVID ini, seberapa lambat, dan di Medan syukur moga-moga ya tetap nggak banyak, tetap ada sedikit, tapi moga-moga masih bisa ditahan oleh ini keadaan kota Medan ini masih oke lah gitu. Tapi untuk terasa banget lah imbasnya. Imbas pasti terasa banget. Saya rasa semua kota, semua negara, semua terasa banget karena memang ini merupakan bencana untuk semuanya. Iya sih, bencana banget sih. Apalagi pengusaha bisnis nggak hanya pekerja, owner juga terasa. Iya, benar-benar terasa banget karena kita juga nggak mau kan membuang karyawan. Oh iya. Membuang produk-produk yang sudah kita standby beberapa bulan ke depan. Nah itu kan menjadi benar-benar istilahnya harta kita yang sebelumnya kita beli itu nggak bisa kita pakai. Ini gimana nih? Nah ini yang kadang-kadang membuat orang galau. Ya moga-moga kalau teman-teman yang memang dunia digitalnya cukup aktif masih bisa menjangkau sebagian. Untuk new normal, jadi sekarang kita udah balik ke new normal.
Nah, untuk new normal versi Domenico sendiri itu gimana new normal? Ya kita udah mulai open untuk dine in, arti kata open to walk in gitu, sehingga kita punya secret garden, bisa mereka nikmati, mereka bisa nyantai di taman kita di sini, dan tentunya akan membuat orang lebih senang untuk datang, foto, ngobrol-ngobrol sama kawan-kawan, karena udah lama kan nggak ketemu-ketemu, jadi memang ada kenaikan cukup signifikan. Jangan takut lah, zaman sekarang saya rasa sih yang penting kita juga bertahan aja, menjaga tetap sesuai dengan protokol dari setiap usaha. Kalau kita memang mesti disinfektan, kita disinfektan. Teman-teman juga di dalam dapur tetap memakai sarung tangan dan segala macam, masker segala macam. Saya rasa itu hal yang paling penting sekarang, karena seharusnya dari dulu sudah begitu. Cuman dengan adanya pandemi, saya berharap kita semua lebih bersih lagi dan memang memberikan kenyamanan kepada semua orang gitu. Apakah ini benar-benar back to normal atau normalnya itu rada kurang normal? Bagi kita sebagai pengusaha, selama kita sudah bisa mendapatkan 50% dari dulunya, omset dulunya, saya rasa itu sudah dianggap normal, dan yang penting kita benar-benar bisa menjaga karyawan kita supaya lean, tidak terlalu banyak karyawan juga, tidak terlalu banyak product waste juga segala macam. Jadi tergantung para pengusaha menilainya gimana dan menyikapinya gitu loh. Itu merupakan salah satu strategi dari versi saya gitu. Iya, betul. Untuk orang-orang yang datang ke sini ada dikurangi nggak sih kalau misalnya untuk new normalnya? Sekarang sih sebenarnya kita ruang lingkupnya cukup kecil dan kita untungnya kita terbuka. Jadi bersyukur banget bahwa memang konsepnya itu kita memang semi outdoor gitu. Kenapa sih brilian banget sih? Terima kasih. Secara nggak langsung brilian banget. Iya, soalnya pandemi kan pada ini parno, semua pada parnoan gitu. Iya, misalnya ada penghijauan seperti ini, terus ada sirkulasi udara yang terbuka, matahari yang datang. Sepertinya tuh, ya kalau misalnya mau was-was tuh nggak gitu was-was. Betul. Saya rasa ini outdoor style ini mungkin sebenarnya dari dulu sudah ada, cuman mungkin tidak diaktifasi. Jadi sekarang kalau kedepannya dengan adanya pandemi yang mungkin belum tahu ujungnya kapan, tapi kalau kita punya usaha yang punya outdoor, saya rasa orang lebih nyaman datang gitu. Untuk Indra sendiri mau kasih masukan gitu untuk berbisnis, atau mungkin untuk teman-teman pengen kopi yang pengen datang gimana gitu kan, supaya nggak khawatir untuk datang ke sini. Saya rasa sih untuk sekarang yang mau berbisnis jangan takut. Jadi justru di mana ada bencana, di situ juga sebenarnya untuk pengusaha ada kesempatan. Oh, gitu. Jadi aku suka banget loh positif vibe-nya dari Indra ini. Orang pada stres sih sebenarnya. Jadi jangan stres banget, karena mungkin ketika kamu lihat mungkin ada banyak yang jualan masker segala macam dadakan ya, gitu ya. Dadakan ya, kamu juga jualan ya, gitu ya. Nah, jadi basically sih kalau kalian memang punya usaha, yang punya mindset usaha jadi pengusaha, ya jangan takut dengan keadaan apapun, karena bagaimanapun itu bisa kalian jadikan ini tolak ukur untuk jadi kesuksesan kalian. Karena usaha itu it's about banging the door. Kalau salah ya buka aja pintunya, kalau takut salah ya jangan usaha, kerja gitu. Jadi bagi saya, harapan saya semakin banyak pengusaha semakin baik untuk Indonesia ini gitu. Cuma tetap ya patuhin protokol-protokolnya juga. Itu yang paling utama ya, kita mesti patuhin protokol-protokol kesehatan, patuhin pemerintah juga, karena habis itu kita juga wajib jaga yang di dalam usaha kita juga dengan baik dan benar, anak karyawan kita juga, dan juga tamu-tamu yang datang juga, semuanya hopefully itu menjadi sesuatu yang nilai plus ke depannya, karena kalau kita bisa berbuat yang terbaik, kenapa tidak gitu. Oke, terima kasih banget ya Indra udah kasih masukan tentang bisnis kamu, Domenico-nya tuh harus gimana, kedepannya tuh harus gimana, kedepannya tuh gimana ya bawaannya setelah new normal ini? Boleh dibilang waktu sekarang kan lagi santai banget. Kenapa nggak research produk kalian dan service kalian yang terbaik, sehingga ketika kalian mau jalankan, kalian sudah benar-benar memikirkan itu yang sudah terperinci gitu. Planning is always important for your business. Jadi ini merupakan sebuah berkah juga ya. Berkah, makanya gimana kita menilainya saja. Jadi jangan lambat lagi, justru di sini saatnya kita berpikir, punya waktu berpikir, kita bisa berkarya, kita berkarya dulu, tinggal kita aktifkan di usaha. Betul sekali, go Indra, dukung Indra. Luar biasa.
Terima kasih sudah datang. Oke, Pedar Kopi buat teman-teman yang pengen datang ke Dominico, silakan aja kunjung ke Dominico ya. Bisa lihat ke Instagramnya @dominico.id ya. @dominico.id atau di Google Map dominico.id juga. Iya, untuk patokannya itu adalah pintu warna kuning. Pintu warna kuning gitu. Nah, Betul. untuk tanya tentang konsep bisnis atau apapun itu berbau dengan hal kuliner, silakan aja kunjungi Kuliner Medan. Ya, Instagramnya Indra yaitu Betul. Kuliner Medan. Semoga bisa membantu semuanya menjadi maju bersama. Kalau misalnya Pedar Kopi ada pertanyaan apa-apapun itu yang mau tanya ke Indra boleh ya? Boleh DM, boleh komen, boleh semuanya dah. Ntar kita jawab pelan-pelan satu persatu. Oke, terima kasih banget Indra. Thank you sudah datang. Allow ini untuk ngoceh sepatah 2 kata. Wah, terima kasih banget. Barengan. Xie, kamsia, thank you, kamsahamnida semuanya dah. Thank you. Terima kasih. Oke, kita ke coffee shop berikutnya, tapi sebelumnya buat kamu yang belum subscribe YouTube Oten Channel, subscribe aja sekarang. Dan buat kamu yang belum follow Instagram Oten Coffee, follow aja sekarang. Jangan lupa untuk like, share, komen. Bye. Salam kopi. Oten Coffee, ngopi dalam sekali klik.